Apa kabar kalian sekalian? Dalam video ini adalah tugas PKU untuk kelas satu ini menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga sampah yang saya bahas. Oke, begini. Singkatnya kita bersyukur kita bersyukur dan bangga karena kita sebagai rakyat Indonesia mendapat memiliki satu-satunya pembangkit listrik tenaga sampah yang pertama dan yang terbesar di Indonesia, yaitu di tempat penampungan akhir di Bendowo, Surabaya. Nah, saya tunjukkan gambarnya. Ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga sampah di Bendowo, Surabaya. Ini juga. Baiklah. Sejarah pembangkit listrik tenaga sampah di Bendowo, Surabaya. Ini adalah gambar konstruksinya. Nah, saudaranya, gagasan pembangkit listrik tenaga sampah Bendowo ini dimulai dari masalah sempitnya lahan terbuka dan bertambahnya jumlah sampah di Surabaya. Padahal, TPA Bendowo yang beroperasi pada tahun 2001 diperkirakan mampu menampung sampah selama 10 tahun. Lalu, lewat kerjasama dengan PT Sumber Organik atau SO, Pemkot Surabaya juga akan dibantu pemerintah pusat untuk tipping fee atau biaya pengolahan sampah, yakni sekitar 30% sehingga bisa untuk operasionalnya dengan perjanjian Build Operate Transfer atau BOT selama 20 tahun. Terhitung sejak 8 Agustus 2012. Pengolahan sampah menjadi listrik di TPA Bendowo sejalan dengan peraturan Presiden Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang disahkan pada April tahun lalu. Tujuan dibangunnya. Tujuan pembangunan PLTSA Bendowo ini sebenarnya sederhana, yaitu untuk mengurangi banyaknya sampah yang berserakan, sebab di Surabaya sering terjadi masalah sampah yang terjadi yang disebabkan oleh sampah yang bau. Bila pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik, maka berdampak buruk pada masyarakat. Sebab sampah yang tak tertangani dengan benar dapat mengakibatkan banjir dan wabah penyakit. Bagaimana mengolah sampah menjadi energi listrik? Teknik pengolahan sampahnya diawali dari pertama, sampah diambil dari tempat pembuangan sementara atau TPS oleh truk PKRTH. Lalu kedua, truk masuk ke tempat pembuangan sampah atau TPA Bendowo melalui jembatan timbang untuk proses penimbangan sampah. Ketiga, sampah diatur, ditata, dikumpulkan, ditumpuk secara teratur, lalu dipadatkan. 4. Dibiarkan hingga sebulan dengan menutup sampah menggunakan tanah dan membran untuk mendapatkan gas metana. 5. Gas metana yang dikirimkan melalui pipa-pipa menuju mesin penghasil listrik. 6. Listrik yang dihasilkan dialirkan ke jaringan PLN melalui trafo. 7. Listrik yang dihasilkan oleh PLN didistribusikan kepada pelanggan atau warga. 8. Menghasilkan listrik 2 MW per hari dengan sistem landfill gas power plant. Kapasitas sampah kisaran 1.300 sampai 1.500 ton. Ada juga gasifikasi, yaitu proses pembakaran atau diarangkan, tetapi bukan dibakar pakai api begitu saja. Disebut gasifikasi karena pembakarannya hanya menggunakan sedikit oksigen, sehingga uap panasnya yang dimanfaatkan menjadi listrik. Dari teknologi gasifikasi itu mampu menghasilkan listrik 12 MW melalui pengolahan sampah 1.000 ton per hari. Listrik yang mampu dihasilkan dengan sistem
ini ditaksir sekitar 9 MW per hari. Untuk wilayah yang sudah teraliri listrik tersebut, untuk wilayahnya masih belum diketahui, tapi dari 12 MW yang dihasilkan PLTSA Benowo itu nantinya akan dijual kepada PLN sebanyak 9 MW. Sedangkan 2 MW dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan operasional, dan sisa 1 MW-nya yang bisa digunakan untuk menerangi 2.000 rumah di sekitar TPA Benowo. PLTSA Benowo menerima 3 penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Adipura Kencana, Kinerja Pengurangan Sampah, dan Nirawasita Tantra. Ketiga penghargaan dari KLHK itu akan diserahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala kepada Wali Kota Surabaya Tri Maharisma. Hal ini dikarenakan Surabaya dinilai konsisten mewujudkan kebersihan dan keindahan kota. Terakhir, Surabaya menjadi kota favorit di ajang penghargaan bergengsi dunia, the 4th Guangzhou International Award for Urban Innovation, yang digelar di Guangzhou, China pada 7 Desember 2018. Untuk keuntungan yang dirasakan masyarakat sekitar dan warga Surabaya, masyarakat yang tinggal di dekat TPA Benowo ini sekarang bisa menghirup udara segar. Wilayah di TPA yang sampahnya telah kosong itu telah dihijaukan dengan pohon-pohon untuk mengurangi bau sampah dan debu yang bertebaran. Selain itu, PLTSA Benowo ini juga mampu menyerap tenaga kerja terutama warga sekitar TPA Benowo. Pada unit 1 VLG Power Plant yang telah mempekerjakan sekitar 28 orang, sedangkan klasifikasi power plant akan mempekerjakan 60 orang, sehingga awalnya penduduk di sekitar TPA yang bermata pencarian sebagai pemulung dapat dilatih dan ahli dalam memilah sampah yang dengan baik. Dari sebagian itu, terima kasih ya.